Jadi arti ayat puasa itu diwajibkan ke atas kalian berpuasa bagi orang yang beriman sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar atau mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa di sini dalam ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan continue, yang menunjukkan tajaddud, selalu diperbaharui. Jadi kalau kita belajar ilmu gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, yang namanya fi'il mudhari' itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya adalah dia menunjukkan istimrar dan tajaddud. Istimrar itu continue, tajaddud itu selalu diperbaharui. Berarti yang namanya ketakwaan daripada bulan Ramadan harusnya tetap continue pada saat bulan-bulan setelahnya dan selalu diperbaharui. Makanya puasa Ramadan Allah syariatkan setiap tahunnya, karena keimanan seseorang, ketakwaan seseorang perlu dicas. Kalau misalnya cuma sekali, ya sudah barang tentu tidak bisa seseorang itu menjadi bertakwa seumur hidupnya. Maka ketika sudah mulai casannya udah 2%, datang lagi bulan Ramadan, dicas lagi kembali. Itulah hikmah daripada ayat puasa. Pada hari ini ayahanda dan ibunda semuanya, kita membahas materi yang sebetulnya berhubungan dengan dinamika daripada perkembangan atau dunia ilmu akidah. Ini memang judulnya agak menyeramkan ya, bahaya musyabbihah dan mujassimah. Nah ini cabang ya, sebenarnya permasalahan ini tuh cabang daripada permasalahan akidah. Jadi bukan termasuk permasalahan yang fundamental, yang permasalahan usul. Jadi ada permasalahan usul, yaitu yang dia menjadi fundamental, ada yang permasalahan furu', yaitu cabang. Nah ini salah satu cabang daripada ilmu akidah yang dibahas. Kenapa dibahas pembahasan ini? Simpelnya karena kitab Akidah Thahawiyah yang sedang kita bahas itu penulisnya mencantumkan hal yang berhubungan dengan mujassimah dan musyabbihah. Maka mau nggak mau saya selaku pembahas di sini harus menyinggung hal tentang musyabbihah dan mujassimah. Mungkin ada yang bertanya di sini ya, kita satukan persepsi dulu. Apa sih yang disebut dengan musyabbihah? Apa yang disebut dengan mujassimah? Ya, musyabbihah ini asal katanya adalah dari tashbih, yaitu penyerupaan, menyerupakan. Kalau mujassimah asal katanya dari tajsim. Jadi kalau ini kembalinya ke ilmu bahasa, nanti kalau dalam dalam ilmu sorof, yaitu ilmu tentang tekstur ya kata bahasa Arab, struktur kata bahasa Arab, atau bahasa Latinnya adalah ilmu morfologi bahasa Arab, tentang imbuhan. Jadi kalau tashbih itu menyerupakan, kalau musyabbih itu artinya pihak yang menyerupakan. Begitu juga dengan tajsim. Tajsim itu artinya menjadikan atau meyakini sesuatu itu berupa jasmani. Jasmani itu apa? Ya ini raga, tangan, kepala, kaki, hidung, mata, ini kan raga. Raga itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan jismun. Nah dalam bahasa Indonesia diserap jasmani. Sebenarnya jasmani juga bahasa Arab, cuman yang dipakai oleh kita bukan jisim tapi jasmani. Nah tajsim artinya adalah meyakini sesuatu itu adalah jasmani. Mujassim itu artinya sepihak yang meyakini kalau sesuatu itu berupa jasmani. Saya meyakini bahwa yang namanya
namanya singa itu mempunyai kaki 4, mempunyai kepala, maka keyakinan saya itu dinamakan dengan tajsim. Sayanya dinamakan mujassim. Nah, itu artian secara bahasa daripada musyabbihah dan mujassimah. Jadi kalau di taman ini ada ahanya apa nih? Musyabbihah, mujassimah. Nah, lagi-lagi kembali ke ilmu bahasa. Kalau ada kata ini kan kalau ditulis tuh tak marbutoh gitu. Kalau ditulis dalam bahasa Arab itu ada tak marbutohnya. Tak marbutoh tuh tak yang bulat atau tak yang nyambung begini ya, kayak bebek gitu. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya tak marbutoh itu kerap kali menunjukkan kepada jamak atau plural. Kayak misalnya Muhammadi. Muhammadi itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Kalau jamaknya Muhammadiyah. Nah, jadi Muhammadiyah itu plural, artinya para pengikut Nabi Muhammad. Jadi ditambahin tak marbutoh. Begitu juga misalnya ada orang mengaku pengikutnya salaf, dia disebut salafi. Banyak orangnya disebut salafiyah, ada tak marbutah. Nah, begitu juga misalkan musyabbih itu satu orang, tapi kalau musyabbihah berarti ada banyak orang, mujassimah berarti ada banyak orang. Nah, jadi tadi secara bahasa. Jadi secara bahasa musyabbihah itu kaum yang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mujassimah adalah kaum yang meyakini kalau sesuatu itu berupa jasmani. Nah, ini artian bahasanya umum. Tapi kalau secara ilmu akidah, istilah musyabbihah dan mujassimah adalah kaum yang meyakini atau menyerupakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti makhluknya. Nah, jadi sekali lagi, dalam istilah ilmu akidah, musyabbihah atau mujassimah itu maknanya satu, yaitu para kaum yang meyakini, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Itu definisi daripada musyabbihah dan mujassimah. Nah, ini dicantumkan bahayanya musyabbihah dan mujassimah. Berarti ada sesuatu yang perlu dijauhi. Betul jawabannya. Ini jadi dari judul ini sudah ada nasihat sebetulnya. Jangan kita seperti kaum musyabbihah dan seperti kaum mujassimah, karena ini hal berbahaya. Jadi ayahanda dan ibunda, untuk pembahasan hari ini insya Allah kita akan menambah khazanah tentang perkembangan ilmu akidah semenjak dari zamannya Nabi Muhammad, ya, untuk lebih ringkasnya dari zaman setelah Nabi Muhammad, di zaman tabi'in sampai zaman terakhir kita sekarang. Nanti ada beberapa aliran lah bahasanya. Dan yang kita soroti sekarang adalah aliran musyabbihah dan mujassimah. Baik, kita ke teks dulu kitab Al-Imam At-Tahawi. Jadi sebenarnya kita punya terjemahan ya, tapi mungkin belum dibagikan sekarang, biasanya dibagikan. Itu ada teksnya yang berbunyi seperti ini. Waman wasafallaha. Nah, itu saya salah harokatin ya, harusnya waman wasafallaha. Itu bukan hu, di sana ada tulisannya hu. Itu saya salah harokatin. Waman wasafallaha, dan siapapun yang mensifat, saya ini kan belum. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darainin. Al-muallif ngarang kitab Imam At-Tahawi berkata, semoga Allah merahmatinya, waman wasafallah, dan siapapun yang mensifati Allah bimaknan, dengan suatu makna min ma'anil bashar, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Maksudnya gimana mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia atau sifat makhluknya? Misalnya ada orang mensifati Allah, Allah itu punya tangan seperti manusia.
punya jari jemari panjangnya sekian, berarti dia telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jasmani seperti halnya manusia atau makhluknya. Nah, ini kata Al-Imam At-Tahawi, yang model seperti itu sungguh dia telah kafir. Ya, nanti kita akan bahas kenapa dia kafir gitu, kata Imam At-Tahawi. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan siapapun yang mensifati Allah, maksudnya dia meyakini bahwa Allah itu mempunyai sesuatu yang seperti manusia. Makanya disinilah letak titik perbedaan agama Islam dengan agama selain Islam. Agama selain Islam, Tuhan-Tuhannya itu berupa jasmani. Nah, tetapi Islam menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah jasmani seperti manusia atau seperti seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk ini jasmani, Allah bukanlah jasmani. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu enggak kufu itu enggak setara dengan makhluknya. Jadi Allah sudah mendeklarasikan Allah itu enggak setara dengan makhluknya. Makhluknya itu berupa jasmani, Allah bukan jasmani. Kemudian kata Al-Imam At-Tahawi, faman absara hadza i'tabar. Siapa yang dia tahu akan hal ini, absara maksudnya dia mempunyai dalilnya. Berarti kita harus tahu dalil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan tidak bisa disifati seperti manusia, punya tangan. Jadi kita sifati misalnya manusia itu punya tangan, berarti kan saya mensifati manusia itu ada tangan. Manusia mempunyai kepala, mempunyai kaki, mempunyai mata. Saya mensifati manusia dengan sifat-sifat kemakhlukan. Saya mensifati misalnya hewan gajah. Gajah itu mempunyai belalai panjang, kemudian kupingnya besar, kemudian badannya besar, kakinya besar. Nah, saya mensifati gajah dengan sifat-sifat kemakhlukan. Apa itu sifat kemakhlukan? Bahwa dia adalah jasmani yang tersusun. Sekali lagi, yang namanya jasmani pasti dia tersusun. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, yang namanya jasmani pasti dia tersusun. Kata Imam Tahawi, faman absara hadza, siapa yang dia tahu dan dia benar-benar mengetahui tentang dalil bahwasannya Allah tidak disifati dengan jasmani, i'tabara, maka dia bisa mengambil pelajaran. Nah, sekarang apa sih dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati dengan sifat kemakhlukan? Dalilnya pernah dibahas di dalam pembahasan sifat Allah yang namanya mukhalafah lil hawadisi. Itu telah dijelaskan dengan begitu detailnya dan videonya ada, maka nanti jamaah yang mau lebih detail silahkan merujuk ke videonya. Jadi kalau kita mau mengetahui apa buktinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jasmani, tidak bisa disifati jasmani, dalilnya telah diperinci di dalam pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Kalau boleh saya paparkan secara singkat, dalil atau bukti atau proof yang menyatakan bahwa mustahil Allah itu berupa jasmani ada dua secara garis besar, yaitu dalil akli, dalil yang bersumber dari akal sehat, dan yang kedua dalil nakli, dalil yang bersumber daripada syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalil akal sehatnya apa? Tadi disebutkan kalau yang namanya jasmani itu pasti tersusun. Kita ini jasmani, jasad saya tersusun dari kepala, dari tangan, dari perut, dari semuanya. Logikanya sesuatu yang tersusun pasti ada yang menyusun. Tidak mungkin sesuatu yang tersusun dia tersusun sendiri atau twing tiba-tiba ada, nggak ada sebab.
Mustahil secara akal sehat. Berarti ketika kita menyatakan, ketika ada seorang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jasmani, maka otomatis dia menyatakan Allah itu tersusun zatnya. Kalau zatnya Allah tersusun, maka Allah ada yang menyusun zatnya. Nah, nanti di sini timbul lagi, siapa yang menyusun zat Allah? Yang menyusun zatnya cuma punya dua kemungkinan, dirinya sendiri atau pihak lain. Kalau dirinya sendiri ini mustahil, nggak mungkin kita bisa menyusun jasad kita sendiri, pasti ada pihak lain yang menyusun. Nah, ketika disebutkan bahwa ada yang menyusun zat lain bagi zat Allah, maka zat tersebut nanti timbul lagi pertanyaan, zat yang menyusun itu tersusun atau tidak? Kalau dibilang dia tersusun, berarti nanti ada yang menyusun lagi, nanti yang tersusun lagi, ada yang menyusun lagi, terus nggak akan berhenti. Maka mustahil dikatakan bahwa Allah adalah jasmani. Ini dari dalil akli. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala secara akal sehat berupa jasmani. Kalau dalil syariatnya adalah yang berbunyi di dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini berarti Allah sudah deklarasikan di dalam Al-Quran, Allah nggak sama. Manusia punya jasmani, Allah tidak jasmani. Tapi nanti timbul pertanyaan, kan akhir ayatnya itu Allah maha mendengar dan maha melihat. Kan kita juga mendengar dan melihat, berarti sama dong Allah dengan kita. Nah, di sini pertanyaan yang bagus jikalau ada yang bertanya seperti itu. Pertanyaan yang sangat jitu. Jadi kita sebutkan, maka di dalam pembahasan sifat Allah sama basar sudah kita bahas bahwa seluruh sifat Allah bukan hanya mendengar dan melihat, tetapi seluruh sifat Allah berfirman, berkuasa, berkehendak, ilmu yaitu mengetahui, kemudian apalagi namanya tadi sama yaitu mendengar dan melihat, semuanya berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Maka kita kalau mendengar itu butuh yang namanya oksigen, udara. Jadi yang menyampaikan suara kepada kita, dan kita butuh suara. Makanya di luar angkasa kan kita nggak bisa mendengar karena nggak ada udara. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh itu. Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar butuh gendang telinga, kita butuh telinga. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh gendang, tidak butuh telinga. Kemudian kalau kita melihat, kita butuh cahaya. Ini seandainya cahaya dimatikan semua, kita nggak bisa ngelihat satu sama lain. Maka kita di sini penglihatan kita butuh kepada cahaya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sampai misalnya ada semut hitam berjalan di malam hari yang paling gelap gulita di atas batuan hitam, Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik makhluk tersebut, tidak butuh cahaya. Nah, jadi di sini berbeda pendengaran kita, penglihatan kita dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua dalil ini, jamaah rahimakumullah, mustahil kalau Allah itu disifati dengan sifat kemakhlukan. Yang paling besar sifat kemakhlukan adalah jasmani. Kata Imam Tahawi, bagi orang yang sudah mengetahui dalilnya dengan benar, dia sengaja meyakini Allah itu serupa dengan makhluknya, faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Lantas gimana? Misalnya kita orang awam kadang-kadang terlintas tuh, dan ini bisikan setan, was-was setan, lagi beribadah terlintas, gambaran Allah, cahaya Allah terlintas yang menunjukkan sama seperti makhluknya. Nah, jawaban pertama, inilah pentingnya kita belajar ilmu akidah. Kalau kita nggak belajar ilmu akidah, kita nggak tahu lintasan pikiran kita bisa disangka itu Allah.
Ketika kita menyangka itu Allah, lintasan pikiran kita, bisa jadi nanti syaitan akan menyamar jadi hal yang kita hayalkan, kemudian akan berkata macam-macam kepada kita. Dan ini sudah terjadi kepada orang-orang ahli ibadah yang tidak mempunyai ilmu akidah yang mencukupi, yang kemudian mereka mengeluarkan statement-statement yang tidak bisa diterima, yang kafir. Apa itu statementnya? Misalnya mengaku nabi. Ini terjadi ya di Indonesia. Ya misalnya Lia Edan, ya jawab saja, sebutlah Lia Edan. Kalau dalam riwayatnya ahli ibadah, tapi karena ilmu akidahnya nggak kuat, sehingga ketika dia beribadah terlintas hayalan-hayalan dalam pikirannya, syaitan mengambil kesempatan di situ. Ini orang nggak punya ilmu akidah, menyamarlah dari bayangan hayalan itu, kemudian menyatakan engkau adalah Imam Mahdi, engkau adalah Nabi terakhir, engkau adalah ini, dan dia menyangka itu adalah Allah, dan dia menyangka itu adalah Jibril. Disinilah pentingnya seseorang itu mempunyai ilmu akidah, gitu. Jadi ketika ada seorang yang terbayang hal itu, kalau dia punya ilmu akidah, dia meyakini bahwasannya mustahil Allah serupa dengan apapun yang ada di dunia, berupa cahaya, berupa jasmani. Artinya pikiran yang timbul di dalam pikiran kita, Allah tidak serupa. Itulah yang dideklarasikan oleh Allah sendiri, laisa kamitslihi syai'. Maka dari sini orang itu tidak akan tersesat. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa melawan dirinya tentang bayangan yang terlintas, maka orang tersebut tidak dosa, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia lagi beribadah, pokoknya setan meniupkan sesuatu di dalam jiwanya sehingga timbul bayangan begini tentang zat Allah. Ya dia berusaha aja untuk menghilangkan, dan dia sudah harus tahu bahwasannya Allah tidak seperti itu. Di luar batas itu masih muncul lagi, maka Allah tidak membebankan kita di atas kemampuan kita. Makanya di sini Bapak-bapak ada salah satu rahasia kenapa salah satu thariqah sufiyah ada yang dia menganjurkan kepada muridnya untuk berzikir itu di depan foto syekhnya, di depan foto mursyidnya. Kalau kita gegabah, kita bilang, wah ini lagi nyembah gurunya nih. Bukan Pak, maksudnya ketika seorang lagi berzikir, jadi orang-orang thariqah, orang-orang sufi ya, itu zikirnya bukan 33, bukan 100, takarannya udah bukan segitu, tapi minimal 10.000. La ilaha illallah 10.000 dalam satu kali duduk. Itu jumlahnya enggak sedikit, banyak. Nah, ketika dia lagi melakukan khalwat, zikir yang banyak seperti itu, otomatis syaitan akan mengganggu, akan memasukkan bayangan-bayangan, khoyalan-khoyalan, bisikan-bisikan. Nah, untuk mencegah dari hal itu, mencegah hayalan-hayalan yang tidak benar tentang Allah, sebagian daripada mursyid menyuruh muridnya, ingat aja mursyidnya, karena dengan mengingat mursyid akan mengalihkan dari hayalan dia tentang Allah yang bukan-bukan, yang tidak benar. Nanti cahayalah dihayalin, bentuknya lah dihayalin, apanya dihayalin, maka fokus kepada wajah atau sosok daripada mursyidnya. Jadi dari sini kita bisa tidak gegabah ya menyatakan, oh ini dia sesat menyembah gurunya, bukan. Tapi untuk maksud biar dia jangan sampai jatuh kepada dalam hayalan yang sesatnya dia. Kemudian ya kata Imam Tahawi, wa an mithli qaulil kuffari in zajar. Dan kalau dia sudah tahu dalilnya bahwasannya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, maka dia hendaknya menghindari seperti perkataan orang-orang kafir. Perkataan orang kafir itu apa? Dari Nasrani menyatakan Isa adalah Allah. Jadi Nasrani menyatakan Nabi Isa itu Allah, atau Nabi Isa anak Allah. Jadi ada dua versi. Jadi menyatakan Nabi Isa itu Allah, ya berarti Allah menyamar jadi Nabi Isa. Allah jadi berupa jasmani kata mereka, atau anaknya Allah tapi bukan anak biologis katanya, tetapi anaknya anak kasih sayang. Jadi yang menyatakan dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, golongan Nasrani yang menyatakan bahwasannya Nabi Isa itu anak Allah itu kebagi dua lagi Bapak. Sektenya ada dua. Sekte yang menyatakan benar-benar anak biologis, yang satu lagi menyatakan adalah anak kasih sayang, anak angkat.
Oleh Al-Quran dua-duanya dinafikan. Kalau anak biologis dinafikan daripada lam yalid walam yulad. Itu anak biologis dinafikan oleh Al-Quran. Kalau anak kasih sayang atau anak angkat dinafikan dalam akhir surat Al-Isra yang berbunyi alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil anak. Mengambil anak. Jadi ada manusia diangkat jadi anak Allah, itu nggak ada. Jadi Al-Quran menafikan Nabi Isa bukanlah dia Allah sebenarnya. Yang kedua, Nabi Isa bukan anak angkat Allah. Dan yang ketiga, Nabi Isa bukanlah anak biologis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinafikan. Maka dulu sekitar 3 tahun ke belakang pernah ada cendekiawan ya Muslim ya, yang disebut cendekiawan Muslim ya, mungkin motifnya adalah toleransi dan keberagaman suku dan agama di Indonesia, tapi dia memaksakan diri ya sehingga melewati batas. Dia menyatakan ada di dalam di dalam Islam yang dinafikan itu adalah anak biologis katanya. Tapi Al-Quran tidak menafikan Nabi Isa itu anak angkat, kata dia begitu. Sedangkan di dalam salah satu firqah Nasrani, kata dia, ada yang menyatakan bahwasannya Nabi Isa itu bukan anak biologis tapi anak angkat. Maka ada kesamaan kita sama mereka. Dia ngomong seperti itu. Nah, mungkin tujuannya pengen cari titik temu. Mungkin tujuan pengen toleransi, tapi ternyata ucapan dia itu dibantah oleh Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Isra yang paling terakhir, bahwasannya sampai pun kalau mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak angkatnya Allah, tetap itu Allah tidak ridho dan Allah tidak mau. Itu dinafikan dalam akhir surat Al-Isra. Jadi kita nggak bisa bilang fulan anak angkatnya Allah, nggak bisa. Kenapa demikian sampai demikian rupa? Karena dalam menyatakan anak kepada Allah itu ada penyerupaan atau tasbih atau tajsim kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak ridho yang namanya tasbih atau tajsim. Makanya kalau kita sudah mengetahui dalil bahwa Allah itu bukan jasmani atau serupa dengan makhluknya, kita itu akan menjauhi dari sikap untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari golongan Yahudi juga sama. Wa qalatil yahudu Uzairu nibnillah. Ya, jadi orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Nah, menyatakan anak kepada Allah berarti menyatakan adanya kesamaan Allah dengan makhluk. Kemudian orang-orang kafir Quraisy juga sama, ya, menyatakan bahwasannya Allah itu mempunyai perpanjangan tangan, perwakilan. Jadi orang-orang kafir ini, itu yang kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang kafir yang ada di dunia ini selain dari mereka semua, yang menyatakan pencipta alam semesta adalah berupa dewa yang mempunyai sosok, ya, kemudian punya tangan, punya belalai, punya apa gitu, semuanya jasmani. Nah, kita umat Islam berbeda dari itu semua. Kemudian wa alima bi sifatihi wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar. Dengan dalil yang tadi disebutkan dalam mukhalafah lil khawadisi, maka seseorang akan mengetahui bahwa sifat Allah tidaklah seperti sifat manusia. Contohnya tadi mendengar, melihat, mengetahui, sifat ilmu. Bapak-bapak, kita mempunyai sifat ilmu. Misalnya saya bilang Pak Rudi orangnya alim, berilmu, Pak Agung berilmu, dan orang-orang yang ada di sini adalah berilmu. Nah, tapi ilmunya Pak Rudi, Pak Agung dan semuanya dengan Allah beda. Kalau kita, ilmu kita ini sebelumnya nggak tahu, jahil. Jahil itu artinya nggak tahu. Kemudian belajar menjadi tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya tidak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tadinya nggak tahu jadi tahu, tapi Allah Maha mengetahui dan selalu mengetahui, dan tidak akan pernah yang namanya disifati jahil. Jadi berbeda sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teksnya Bapak-bapak yang berkaitan tentang yang namanya tajsim dan tasbih. Jadi kalau kita membaca kitab Imam Thahawi terjemahannya, dari paragraf ini seharusnya orang yang membaca kitab tersebut
dia menjauhi yang namanya tashbih dan tajsim dalam akidah mereka. Jadi ini memang masalah akidah, cuman berakibatnya fatal. Akidah itu kan keyakinan, Bapak-bapak. Jadi cuma yakinnya salah itu bisa berakibat fatal. Kemudian ya, kita lanjut. Jadi dari tadi teks yang tadi ya Bapak-bapak, bisa kita bilang mensifati Allah seperti manusia sama dengan kafir. Nah ini merah nih. Ini merah. Ini gimana nih? Berarti orang-orang yang dia nggak sengaja kegambar misalnya Allah Subhanahu wa taala seperti begini-begini, berarti telah kafir. Nah, nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan kafir oleh Imam Tahawi. Jadi adalah Allah, ini hasilnya Allah disifati dengan sifat yang tidak sama dengan manusia. Ini akidah kita, kita yakini, kita tanamkan dalam hati. Buktinya sudah dijelaskan pada sifat mukhalafah lil hawadisi. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya salafus salih yang dipegang oleh mayoritas daripada sahabat dan tabi'in. Mereka meyakini Allah disifati dengan sifat yang tidak sama dengan manusia atau makhluknya. Maha melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia yang butuh cahaya. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia yang butuh suara, yang butuh udara, yang butuh telinga dan gendang telinga. Mendengarnya, kemudian berbicaranya Allah tidak sama seperti berbicaranya manusia yang butuh huruf dan suara dan susunan kalimat. Kemudian kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendaknya manusia. Kehendaknya manusia itu didasari atas motif yang mendorong dia, sementara kehendaknya Allah tidak didorong, tidak dipaksa oleh sesuatu pun. Kemudian kuasanya Allah berbeda dengan kuasanya makhluk. Kuasanya makhluk terbatas, sementara kuasanya Allah tidak pernah terbatas. Jadi ini akidah daripada salafus saleh. Ini harus kita yakini sampai di sini bahwasannya Allah itu mempunyai sifat dan sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian ya, mungkin sebelum saya lanjut, apakah sampai di sini ada yang belum jelas atau mau pertanyaan Bapak-bapak? Jadi ini pembahasan masih continue ya. Saya buka dulu, jadi biar ada pahaman. Oh baik, sudah jelas Bapak-bapak ya. Ya, jadi nggak apa-apa yang sambil dia travel ke dunia lain yaitu tidur. Lebih baik tidur di majelis zikir dan majelis ilmu daripada di tempat yang lain. Benar ya Bapak-bapak ya? Ya, kalau di tempat lain belum tentu dia dapat rahmat Allah, tapi tidurnya di majelis ilmu dan majelis zikir dapat rahmat Allah, biarpun cuma tidur gitu. Tapi jangan diniatin datang sini tidur, ntar bau bantal gitu. Baik, kalau tidak ada saya anggap sudah jelas. Kita lanjut ke selanjutnya. Rincian pensifatan Allah seperti manusia. Jadi kalau kita bilang kan kita nggak boleh mensifati Allah seperti makhluknya. Jadi gimana maksudnya? Lebih detailnya bagaimana? Lebih detailnya dijelaskan oleh Imam Tahawi pada halaman 18. Itu pada buku terjemahannya, nanti bapak-bapak bisa lihat ya, itu ada ditaruh di mana yang baru saya nggak tahu ini. Di halaman 18. Bunyinya apa? Ya, bunyinya yang paling ini adalah yang paling jelas nih ada ayat masih halaman 18 yang berbunyi wa ta'ala, maha tinggi Allah, anil hududi wal ghayat, dari segala hudud, hal yang membatasi. Hal yang membatasi gimana? Saya punya tempat duduk. Nah, tempat duduk saya panjangnya 1 meter misalkan. Berarti saya dibatasi zat saya itu nggak lebih daripada 1 meter misalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi zatnya oleh sesuatu. Saya dibatasi oleh kursi, oleh tempat saya. Maka nggak boleh saya menyatakan atau meyakini Allah itu dibatasi zatnya dengan tempat. Kenapa demikian? Karena kalau dibatasi dengan tempat nanti bertentangan dengan dalil akli dan dalil nakli yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Kalau makhluk Allah secara keseluruhan, manusia, hewan, benda padat, benda cair, ya benda yang mati, semuanya dibatasi dengan tempat. Ketika kita menyatakan Allah laisa kamitslihi syai', berarti Allah tidak sama
sama dengan itu semua. Allah tidak dibatasi dengan sesuatu. Makanya kita katakan dalam sholat Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, tidak terbatasi dengan sesuatu. Lantas gimana dong zatnya? Kita nggak bakalan bisa tahu Bapak-bapak hakikat zatnya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi fatahlak. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zatnya Allah, hakikatnya bagaimana. Karena manusia nggak ada yang sanggup mampu, kata Rasulullah, fatahlak, niscaya engkau akan hancur. Jadi sampai Rasulullah aja nggak tahu sampai bagaimana hakikat zat Allah. Yang Rasulullah tahu, Allah maha maujud, Allah disifati dengan seluruh sifat sempurna, seluruh makhluknya menunjukkan eksistensinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita sampai sebatas itu. Kita cuma bisa tahu Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tidak mungkin, ya ini digarisbawahi, tidak mungkin terbatasi dengan sesuatu. Lantas gimana-gimananya? Kita nggak ada pengetahuan cukup sampai di situ. Kemudian wal ghayat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengurungnya. Kita dikurung, Pak. Pokoknya tidak ada yang namanya makhluk jasmani kecuali dia dikurung. Ya, paling nggak dikurung dalam kurungan langit, begitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikurung. Kemudian wal arkan, dari bagian-bagian. Saya punya tangan, punya siku. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Wal a'dha, anggota badan. Wal adawat, sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, wala tahwihil jihad, dan Allah tidak dikurung oleh arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi kalau kita kan dikurung, pokoknya kita kalau nggak di depan di belakang, kalau nggak di belakang di tengah, kalau nggak di atas bawah, dikurung dengan sisi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Itulah artian daripada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. La tahwihil jihatu sit kasairil mubtadaat, seperti makhluk-makhluknya. Jadi kalau makhluknya kalau nggak di depan, iya di belakang, di tengah, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, seperti itu. Nah, ini penjelasan rinci tentang bagaimana sih kita nggak boleh mensifati Allah seperti sifat manusia. Ya, ini ada di halaman 18, nanti boleh dicek. Kemudian ya Bapak-bapak, tadi disebutkan oleh Imam Thahawi, siapa yang mensifati manusia dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Wah, ini gimana ini? Ya, jadi maksud Imam Thahawi gimana? Jadi saya coba compare. Imam Thahawi menjelaskan di halaman 24 tentang maksud kafir. Ya, jadi saya sebutkan di sini kata Imam Thahawi. Imam Thahawi menyatakan, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bizanbin ma lam yastakhillahu. Ini pernyataan penting Bapak-bapak. Ini di halaman 24 kata Imam Thahawi, dan kami tidak sekali-kali mengkafirkan seseorang yang masih ngadep kiblat, ya, karena sebab dosa yang ia tidak halalkan dosa itu. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia berbuat dosa, sekalipun dosanya dosa besar, dia nggak kafir Bapak-bapak, selama dia nggak menghalalkan dosa itu. Tapi kalau dia halalkan, ya misalnya minum khamr itu haram, kemudian dia minum khamr, selama dia minumnya itu masih dia mengakui sebenarnya itu adalah suatu kesalahan dan pelanggaran agama, maka dia nggak sampai murtad dan kafir. Kecuali dia bilang minum khamr itu halal dalam Islam, dia ngomong begitu. Ya, hukum asalnya adalah halal, kemudian dia minum khamr dan mabuk, maka dia telah kafir. Nah, ini menurut Imam Thahawi. Jadi kata Imam Thahawi, tidak ada dosa yang bisa membuat seseorang itu menjadi kafir sementara ia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya baru dia jadi kafir. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar itu tidak
bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, sekarang orang yang menyatakan Allah itu serupa dengan makhluknya itu juga perbuatan dosa kalau dia sengaja. Nah, kalau misalnya dia sengaja tetapi dia menyatakan itu adalah salah, maka sejatinya dia belum kafir. Maksudnya gimana? Nanti akan lebih jelas di penjelasan Imam Ghazali. Jadi kata Imam Tahawi tadi, dia telah kafir kalau memang dia sengaja ya, kemudian dia udah tahu dalil kuatnya, dalil atau proof yang menyatakan Allah itu mustahil serupa dengan makhluk, dia udah tahu tapi dia juga masih meyakininya, maka itulah yang disebut telah kafir. Kemudian ya, ini dari penjelasan Imam Tahawi dalam kitab yang sama. Sekarang kita lihat Bapak-bapak dari penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-I'tiqad fil I'tiqad. Imam Ghazali ini Bapak-bapak adalah ilmuwan besar Islam yang diakui keilmuannya, walaupun ada sebagian kaum yang tidak setuju dan mengkritik beliau. Ya, kalau masalah ada yang mengkritik, semua orang ada yang mengkritik kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kullu kalamin yuraddu wa yuqbal illa sahibu hadzal maqam, illa sahib hadzal maqam. Seluruh perkataan itu bisa diterima dan ditolak kecuali perkataan yang punya makam ini, yaitu makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Nah, Imam Ghazali ini ilmuwan besar Bapak-bapak, baik dalam fikih, baik dalam tasawuf, bahkan di luar ilmu agama juga Imam Ghazali ahli dalam kimia, ya, kemudian dalam matematika, dalam filsafat Imam Ghazali menguasai. Kata Imam Ghazali tentang kaum yang menyatakan Allah itu serupa dengan makhluk atau mujassimah dan musyabbihah, apa kata Imam Ghazali? Ar-rutbatur rabi'ah, kedudukan yang keempat, al-mu'tazilatu wal musyabbihatu wal firaqu kulluha siwal falasifah. Kaum Mu'tazilah. Jadi ada namanya sekte Mu'tazilah dan sekte Musyabbihah, dan seluruh golongan firqah Islam siwal falasifah, selain dari kaum filsafat yang menyimpang. Jadi ada kaum filsafat yang menyimpang yang itu nggak bisa lagi dijadikan sebagai golongan kaum muslimin Bapak-bapak. Itu siapa aja dan bagaimana pemikiran mereka, ini butuh waktu khusus, jadi nggak kita bahas. Kemudian kata Imam Ghazali apa? Imam Ghazali menyatakan, ini saya singkat ya karena ada beberapa kalimat yang butuh penjelasan khusus. Kata Imam Ghazali, wala yastaghiluna bit-ta'lili bimaslahatil kadhibi bal bit-ta'wil walakinnahum mukhti'una fit-ta'wil fahaula'i amruhum fi mahallil ijtihad. Jadi ada kaum yaitu Mu'tazilah, Musyabbihah. Musyabbihah ini yang lagi kita bahas. Kalau mereka itu didasari dengan ijtihad, dengan ta'wil. Ta'wil itu menafsirkan sesuatu tapi mereka ternyata salah. Udah berusaha mereka mentakwilkan, menjelaskan makna suatu ayat, tapi mereka salah penjelasan itu, malah jatuh ke dalam tashbih dan tajsim. Kalau mereka sudah berlaku seperti itu dan mereka tanpa sengaja, ya, maka kata Imam Ghazali ini sama seperti hukum orang berijtihad. Orang berijtihad itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Berijtihad itu berfikir. Kemudian kata Imam Ghazali, walladzi an yanbaghi an yamilal muhassilu ilaihi al-ihtirazu minat takfiri ma wajada ilaihi sabila. Maka orang-orang yang dia sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang dia insaf, orang yang dia moderat, orang yang dia lagi mencari kebenaran, hendaknya dia menjauhi dari mengkafirkan mereka selama masih mempunyai celah untuk mereka itu dijadikan sebagai muslim. Jadi misalnya nih ada satu pendapat yang kira-kira kayaknya tajsim dan tasbih, tapi masih bisa nih ditafsirkan dengan tafsiran yang benar, maka jangan buru-buru kita kafir. Nah, makanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak-bapak itu tidak mengkafirkan.
selama sesuatu itu masih bisa diterima walaupun ada celah dikit. Karena mengkafirkan orang itu adalah sesuatu yang bahaya, Bapak-bapak. Nah, ini kita zaman sekarang diuji sama satu kaum yang tukang ngafirin. Kalau dulu Wali Songo itu mengislamkan orang Indonesia, zaman sekarang ada golongan mengkafirkan orang Indonesia. Jadi bedanya Wali Songo dengan kelompok sekarang, kalau dulu Wali Songo mengislamkan, kalau zaman sekarang ada kaum mengkafirkan orang Islam. Udah capek-capek diislamin, dikafirin balik. Jadi harus diislamin lagi nih. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kaum musyabbihah dan mujassimah yang mereka sudah berusaha berijtihad untuk menafsirkan tapi ternyata salah, maka ini tidak boleh cepat-cepat diklaim kafir. Ya, kalau masih ada celah kira-kira yang bisa untuk kita maknai ucapan mereka dengan benar, maka harusnya begitu. Ini kata Imam Ghazali. Kemudian kata Imam Syahrastani. Jadi Bapak-bapak, ini Imam Syahrastani ini adalah seorang ulama besar yang menulis kitab namanya Al-Milal wan Nihal, ya. Al-Milal wan Nihal ini kitab yang berbicara tentang seluruh sekte Islam dan seluruh daripada mazhab-mazhab akidah dalam Islam. Itu ditulis dalam kitab Al-Milal wan Nihal semuanya. Nah, beliau tidak menggolongkan atau mengkategorikan al-musyabbihah dan mujassimah ke dalam golongan yang telah kafir. Kalau golongan yang telah kafir yang dinyatakan oleh Imam Syahrastani, salah satunya adalah aliran kebatinan yang menyatakan bahwasannya Allah itu tidak memerintahkan kita untuk sholat secara zahir, sholatnya batin aja. Nah, itu justru yang sudah keluar dari Islam. Tapi yang mujassimah ini masih digolongkannya ke dalam golongan kaum muslimin. Nah, sementara pendapat ulama lain menyatakan kalau tajsim atau tasbihnya ini sudah jelas-jelas tidak mempunyai celah lagi, maka dia sudah kafir. Nah, jadi Bapak-bapak di sini penting kita belajar ilmu akidah. Jadi kesimpulannya gimana orang yang mentasbih dan mentajsim? Pertama, kalau mereka ini mentajsim dan mentasbih karena kebodohan, karena belum belajar lintasan pikirannya, maka dia ma'dzur alias dimaafkan. Tapi di sisi lain kelak di akhirat oleh Allah ditanya, kenapa tidak belajar akidah? Yang kedua, kalau dia sudah berusaha berijtihad, berfikir dan menafsirkan, tapi ternyata dia belum menemukan dalil atau proof yang lebih kuat yang menyatakan bahwasannya Allah itu tidaklah seperti makhluknya, maka dia hendaknya jangan buru-buru dikafirkan dan pernyataannya itu hendaknya dimaknai dengan makna yang benar. Yang ketiga, kalau dia sudah tahu proof yang benar tapi dia masih ngeyel dan meyakini Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya, inilah yang dia dihukumi sebagai kafir. Itu makna dari teksnya Imam Thahawi tadi. Makanya Bapak-bapak, ini satu ungkapan yang perlu kita hafalkan dan kita tanamkan. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita ini tidak mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat, yaitu orang yang sholat tuh jangan buru-buru. Ya, ini jangan gara-gara ziarah kubur katanya kafir tuh katanya. Gara-gara misalnya tawasul ya ila hadratin nabi, ya Allah dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wah kafir nih karena meminta kepada selain Allah misalnya. Nggak bisa begitu Bapak-bapak. Ya, ini saya singgung sedikit yang tukang-tukang ngafirin ini. Bahkan ada satu buku ya yang punya saya sebutkan aja namanya, punya Ustadz Abdul Qadir Jawas. Itu bukunya sekte-sekte sesat dalam Islam berapa itu disebutin kafirnya, sesatnya. Berarti kita umat Islam di Indonesia ini mayoritas sesat dan kafir, Pak. Berarti harus diislamkan lagi nih. Syahadatkan coba saya, bagaimana saya masuk Islam nih. Dan kalau nanti ditanya bagaimana cara masuk Islam, itu bukan syahadat, tapi ditanya Allah ada di mana. Pertanyaannya, jadi untuk membedakan muslim sama bukan, itu bukan ditanya bersyahadat atau enggak, tapi Allah ada di mana. Kalau dijawab Allah ada di langit, Allah ada di arsy, baru disebut muslim. Nah, itu kan enggak ada di zaman Nabi itu orang masuk Islam, Allah ada di mana.
Nggak ada. Adapun hadis tentang al-jariyah yang menyatakan Rasulullah SAW bertanya kepada seorang hamba sahaya perempuan, Allah ada di mana? Itu hadisnya muttarib. Hadisnya itu saling tabrak satu sama lain. Kalau hadis muttarib, maka dia tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah. Di satu sisi katanya hadis menyatakan Allah ada di mana. Di satu sisi Rasulullah berisyarat. Karena si jariyah ini, hamba saya ini bisu, sehingga Rasulullah berisyarat. Nggak bisa bersyahadat. Kemudian dari satu sisi lain tidak bertanya, tapi cuma begini saja. Dan begini, isyarat begini bukan berarti Allah ada di langit. Misalnya lagi duduk di langit, kayak misalnya kita lagi berdoa, tidak. Itu mengisyaratkan Allah maha tinggi, tidak seperti makhluknya. Ya, jadi ada orang berkata, buktinya Allah itu ada di langit, kita berdoa ke langit katanya. Berarti Allah ada di langit. Nah, sekarang kita bilang, kalau kita lagi sujud berdoa kepada Allah, berarti Allah ada di mana? Nah, berarti Allah ada di lantai dong. Nah, ini dalilnya nggak bisa seperti ini. Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak disifati dengan di tempat. Lantas gimana? Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Maka ada satu lagi orang yang muncul di video lucu. Ya, kita terbang ke angkasa, melewati kejauhan sekian ribu cahaya, sekian juta cahaya, terus sampai ke cahaya, baru kita akan menemukan Allah. Berarti bisa ditempuh menemukan Allah dengan pesawat ulang-alik angkasa. Lucu Pak ini jadinya. Jadi silahkan nanti NASA berbuat pesawat ulang-alik yang berjuta-juta tahun cahaya untuk bertemu Allah ke sana. Nah, beda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia nggak akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat. Nah, makanya di sini nanti ada banyak kerancuan-kerancuan dari akidah-akidah seperti itu. Nah, jadi Bapak-bapak, di sini kita tidak boleh mengkafirkan dengan cepat orang-orang yang dia masih menghadap kiblat. Nah, sekarang terakhir ya, Bapak-bapak, saya mau sedikit penjabaran Imam Syahrastani tentang bagaimana sih pendapat dari musyabbihah atau mujassimah. Musyabbihah atau mujassimah itu dianut pula oleh Mu'tazilah. Nih ya, satu keyakinan mereka Bapak-bapak ya, saya bacakan dari kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq punya Al-Baghdadi. Ini bukan Ashtani, saya salam. Apa kata Al-Imam Al-Baghdadi? Kata beliau, wa minhumul karramiyah. Di antara mujassimah itu adalah mazhab karramiyah. Apa kata mereka? Ya, fi da'wahum annallaha jismun. Mereka menyatakan bahwa Allah itu jasmani, lahu haddun, punya batasan. Jadi Allah punya tingginya Allah berapa meter nih, dan Allah punya ujung. Itu kata mereka nih, kata karramiyah. Wa annahu mahallul hawadis, dan Allah itu tempat bagi seluruh makhluk. Tempat dalam artian tempat. Wa annahu mumasun li arsyihi, dan jasmaninya Allah, kata mereka nih, menyentuh arsy-nya Allah. Jadi mereka meyakini Allah itu duduk di atas arsy dan jasmaninya Allah nyentuh arsy-nya Allah. Jadi kayak kita lagi duduk begini. Ini kaum mujassimah nih Bapak-bapak. Wa qad bayyana tafsila maqalatihim, dan kita sudah menjelaskan bagaimana lebih detail lagi pada bab yang telah dibahas selanjutnya. Jadi sebagian kaum mujassimah menyatakan Allah di langit, Allah di atas arsy, duduk arsy-nya itu adalah berbentuk singgasana, dan jasmaninya Allah menyentuh arsy-nya seperti kita menyentuh tempat duduk kita begini. Nah, ini masalah besar Bapak-bapak. Inilah yang mereka digolongkan kepada orang yang menyimpang. Kalau mereka dengan sengaja menyatakan begitu, sementara dalilnya yang kuat mereka tahu, maka ini menjadi kufur, Pak. Nah, nanti bagaimana dengan pendapat selain Al-Karramiyah? Sedikit ini ya Bapak-bapak, nanti kita di studi kasus kita akan lihat. Jadi ini salah satu pernyataan mereka yang menyatakan oleh itu jasmani. Nah, ini kita bukan mazhab yang benar, ini mazhab yang batil, mazhab yang sesat, yang harus dijauhi. Kemudian ya Bapak-bapak, studi kasus kita ya, ini terakhir. Jadi ada hadis yang menyatakan An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah bersabda, inna qulubal ibad, sesungguhnya hati para hamba Allah, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Ar-Rahman, yaitu Allah. Jadi kalau terbayang Bapak-bapak, berarti kalau bayangan, jadi
hatinya manusia itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya jari jemari. Kemudian fa idza arada an yaqliba qalba 'abdin qalabahu. Kalau Allah pengen membolak-balik hati seseorang, tinggal Allah balikan aja. Jadi ini bayangan batil ya Pak ya, bayangan batil. Jadi misalnya ada jari, ya kalbu seorang mukmin tuh di sini. Jadi kalau Allah mau balikin, balikin aja, Allah balikin. Itu yang terlintas di dalam pikiran orang-orang yang tidak belajar akidah. Jadi hati seorang hamba itu di antara jari jemari, Allah balikin kapan aja, saat. Kalau dibayangkan seperti ini, itu ada tajsim dan tashbih. Nah, jadi harusnya seperti apa dong? Nah, ini kita lihat ya. Sebentar nih perkataannya daripada Ibnu Taimiyah dan beberapa pengikutnya, yaitu saya nukilkan misalnya dari Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Jadi ada sedikit ya mengarah ke sana, ke arah tajsim, walaupun mereka masih bisa digolongkan bukan mujassim. Ini dari Syekh Utsaimin ya. Apa kata beliau? Waqad akhadha salafu. Ini menurut beliau, salaf, orang-orang salaf, kata beliau. Padahal tidak ada yang dinyatakan oleh beliau ini dari pendapat salaf. Waqad akhadha salafu ahlul hadits bi zahiril hadis. Salaf menyatakan bahwasannya zahir hadis itulah yang dimaksudkan, yaitu dua jari. Jadi Allah disifati dengan jari jemari, katanya seperti itu. Waqalu, nih kata Syekh Utsaimin ya, saya tidak ngarang. Innalillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai asabi'a, jari jemari hakikatan, jari jemari yang hakiki. Bagaimana? Nah, di sini nggak dijelaskan nih. Apakah jari jemari seperti kita? Nggak dijelaskan. Nutsbituha, kita mengisbatkannya sebagaimana Rasulnya mengisbatkan. Wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isbi'aini minha antakuna mumasatan laha. Dan tidak mesti kalau jari jemari hati seseorang itu diantara jari jemari Ar-Rahman Allah itu menyentuh jari jemarinya. Jadi sampai di sini titik bahwasannya ada satu kalimat yang menjurus kepada tajsim. Kalau sekali aja satu kalimat itu dilengkapi jari jemari yang hakikatan, dari kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya Allah itu mempunyai jari jemari yang hakiki. Kalau di sini dimaksudkan adalah kita mengimani hadisnya tanpa menafsirkan, itu benar. Tapi kalau di sini menyatakan Allah mempunyai jari jemari dalam artian seperti jari kita atau seperti jari makhluknya, maka itu adalah tajsim yang sangat jelas. Maka di sini Syekh Utsaimin pernyataannya masih multi tafsir, tapi mengarah kepada tajsim. Kita selaku orang muslim harus berhusnuzon. Maka kalamnya Syekh Utsaimin, okelah kita husnuzonkan. Maksud beliau adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan hal tersebut, tetapi tanpa menafsirkan dan menyatakan jari jemari seperti kita. Karena ini bahaya. Kalau udah ditafsirkan jari jemari ya, atau pembaca dari bukunya Syekh Utsaimin ini nggak mempunyai pengetahuan, kemudian dia menafsirkan kalamnya Syekh Utsaimin tersebut, pernyataan Syekh Utsaimin tersebut dengan tafsiran yang salah, maka terjadilah tajsim, dan ini harus dijauhi. Nah, ini dia salah satu pendapat yang mengarah, saya tidak katakan tajsim, tapi mengarah kepada tajsim. Adapun pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, jadi kita sudah pernah bahas ya Bapak-bapak, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan silahkan dirujuk kepada pembahasan kita siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ya di sini kita lihat bagaimana tafsiran daripada hadis tersebut. Ini menurut Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi adalah seorang ahli hadis besar. Bahkan dari pengikut-pengikut Syekh Utsaimin juga sering merujuk kepada kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Arada bihi kaunul qalbi tahta qudratir rahman. Ini Imam Baihaqi, Pak. Imam ahli hadis besar yang disetujui oleh seluruh umat Islam, yang bahkan Syekh Utsaimin juga merujuk ke situ. Apa kata Imam Baihaqi?
Yang dimaksudkan dengan asabi'ir rahman adalah bahwa hati seorang hamba tahta qudratir rahman, ada di bawah kuasa ar-Rahman. Jadi arti hati para hamba itu di antara dua jari jemari, maksudnya di antara dua kuasa Allah Subhanahu wa, di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa pakai kata jari jemari? Karena jari jemari itu menunjukkan satu kekuasaan pula. Jadi saya mengambil dengan jari saya, berarti saya punya kuasa pada jari saya. Maka ini gaya bahasa majaz. Dan kenapa harus pakai majaz? Karena untuk lebih menggambarkan bahwa kuasa Allah itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas, yang mempunyai kuasa yang mutlak, karena digambarkan di antara dua jari jemari, sehingga manusia itu hatinya benar-benar terkungkung dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipakai gaya bahasa majaz. Kalau nggak pakai gaya bahasa majaz, nggak tergambar tuh gambaran bahwasannya yang namanya hati itu dia selalu ada di dalam kuasa Allah, terhimpit dengan kuasa Allah yang kapanpun bisa dibolak-balikan. Misalnya redaksinya begini, hati seorang hamba itu di antara kuasa Allah, itu tidak memberikan makna yang kuat seperti redaksi hadis hati seorang hamba di antara jari jemari Allah yang maksudlah kuasa Allah. Jadi kalau di antara dari jari jemari terkungkung, tidak bisa kemana-mana, dan itu bergantung kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsiran daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sudah seharusnya kita pegang. Kesimpulannya Bapak-bapak dari pembahasan hari ini adalah pertama, musyabbihah dan mujassimah adalah golongan orang-orang yang mempunyai pemahaman tasybih, menyerupakan Allah kepada makhluk, atau tajsim, yaitu meyakini Allah adalah jasmani. Dan yang kedua adalah pemahaman tersebut batil dan tidak benar, harusnya dijauhi dalam akidah kita. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat sempurna, dan itu berbeda dengan sifat makhluknya. Itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua, membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, Bapak-bapak, apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, sepertinya tidak ada karena pembahasannya mungkin terlalu ini. Sedikit saya sampaikan Bapak-bapak, ada sekarang syubhat yang menyatakan apakah Nabi Muhammad itu pernah eksis atau tidak. Jadi ada buku, saya lupa namanya, buku orang dari Nasrani ingin menyebarkan syubhat kepada kaum muslimin. Syubhatnya benar-benar hebat, yaitu bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif. Jadi nggak pernah ada di dunia ini sejarah bahwasannya Nabi, ada orang digelari dengan Rasulullah bernama Muhammad bin Abdullah. Itu hanya pada abad ke-7, yaitu pada masa dinasti Umayyah, di mana pada saat itu mulai disebarkan hoax bahwasannya ada orang bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, ini bukunya sudah tersebar, makanya kaum Nasrani sekarang menyerang Islam itu salah satunya adalah menyatakan bahwasannya agama Islam adalah agama hoax karena Muhammad tidak pernah ada. Tapi tenang aja Bapak-bapak, ini dijawab secara detail dengan data sezaman. Ya, data sezaman yaitu pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, yang itu datanya eksternal, di luar data orang Islam. Mungkin kita menyatakan Nabi Muhammad itu eksis. Kenapa? Karena dia ada dalam kitab sirah. Itu kan internal kita Pak. Tapi eksternalnya mana? Belum ada kan? Nah, ini dijawab oleh seorang. Beliau mendatangkan data eksternal dari gereja terbesar dan tertua, yaitu gereja Yunani, dan dari perjanjian atau doktrina Yakubi. Ini dalam Kristenan sendiri, Kenasranian sendiri itu diakuin. Ya, itu dijawab dengan detail data yang sezaman. Ya, singkatnya di dalam data gereja purba tersebut dicantumkan ada seorang dari golongan Saracen
Sarasen itu nama buat orang Arab keturunan daripada Sayyidah Hajar. Jadi Sarasen yang namanya Mamad gitu. Itu bahasa Yunani. Kok Mamad ya? Mamad ini siapa? Muhammad. Lah kok bisa Muhammad? Kan ada haknya, di sini nggak ada haknya. Karena dalam bahasa Yunani hak itu nggak ada, Pak. Abraham jadi Abram. Ya, makanya Muhammad jadi asalnya jadi Muhammad, Mahmad jadi Mamad. Kalau di Indonesia Muhammad jadi Mamat. Kalau di Turki jadi Mehmet. Itu sebenarnya satu. Nah, jadi ada data yang menyatakan kalau ada dari golongan Quraisy anak Siti Hajar yang bernama Muhammad, yang beliau menguasai perjanjian lama dan perjanjian baru dan diutus sebagai nabi. Ini dibahas dengan detail di channelnya Profesor Dr. Menahem Ali. Silakan dirujuk dan didengarkan. Mohon maaf, ini saya bukan endorse ya, tapi saya suka mendengarkan. Ini penjelasan ilmiah sekali, banyak membahas tentang syubhat-syubhat yang datang kepada Islam. Ya, namanya Profesor Dr. Menahem Ali. Beliau adalah seorang mu'allaf. Ya, kemudian beliau menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi beliau mendatangkan data eksternal, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ini sangat bagus untuk kita. Jadi bagi yang ingin beristifadah, silahkan dirujuk. Itu saja dari saya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Wa minallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.